Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan tidak lupa salam satu jiwa. Malam ini saya ingin bicara tentang masalah penjelasan Idul Fitri, yang mana mungkin dalam 1-2 hari ini kita sudah mulai masuk ke dalam penyelesaian ibadah puasa, dan tentunya akan masuk kepada hari raya Idul Fitri, yang mana seluruh umat muslim di dunia itu akan bersama-sama merayakan untuk sama-sama mengumandangkan yang namanya takbir di seluruh dunia. Jadi Idul Fitri yang dimaksud di sini adalah merayakan sesuatu yang sifatnya bersama-sama untuk bisa mengumandangkan rasa suka, rasa bahagia, rasa senang, dan rasa kegembiraan untuk menyambut kemenangan. Nah, Fitri yang dimaksud di sini itu banyak beberapa versi. Ada yang mungkin versinya mengatakan bahwa ini adalah penghapusan dosa atau kembali kepada kesucian. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Fitri di sini adalah membuka atau buka. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya ibadah puasa. Jadi sudah berbuka. Nah, untuk ini saya ingin memaknai masalah Idul Fitri ini dengan penjelasan-penjelasan yang saya bisa ungkapkan di sini sebagai penjelasan secara umum, untuk sebagai pembelajaran kepada semua teman-teman yang mungkin bisa masuk ke dalam analisa atau logikanya kenapa Idul Fitri ini kita rayakan bersama-sama dengan mengumandangkan takbir yang sedemikian sangat luar biasa. Karena ini diungkapkan oleh seluruh umat muslim, maka menurut saya bukan sebagai sunnah, tapi menjadi satu kewajiban umat muslim untuk mengumandangkan takbir ini agar menggetarkan yang namanya pintu langit, agar apa yang menjadi urusan-urusan ibadah kita, urusan-urusan yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa lebih paham dan lebih jelas di dalam kehidupan batiniah kita. Jadi takbir ini sangat luar biasa, dan hanya satu-satunya di dunia ini yang serempak mengatakan bahwa suara yang berkumandang itu hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini sangat luar biasa, dan saya mohon kepada teman-teman semuanya untuk bisa sama-sama mengumandangkan takbir ini menjadi satu kewajiban diri kita sebagai umat muslim. Karena tidak akan mungkin umat-umat lain itu mau mengatakan hal yang seperti ini, karena memang itu bukan kewajiban mereka. Nah, kalau seandainya umat muslim yang ada di rumah masing-masing, walaupun sekarang ini kita dalam kondisi yang tidak mungkin melakukan takbir keliling, takbir di masjid-masjid dan lain-lain, ini di rumah minimal saya katakan bahwa semua umat muslim itu harus betul-betul melakukan dengan ketulusan hati, dengan kegembiraan, agar pintu langit ini terbuka. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan takbir yang sedemikian hebatnya oleh umat muslim ini bisa menghentikan yang namanya penyakit corona, agar tidak meluas dan berhenti sampai di sini.
sesuai dengan hari kemenangan. Jadi kita bisa memenangkan yang namanya melawan penyakit itu juga. Nah, makna daripada Idul Fitri inilah yang sangat saya harapkan untuk bisa menembus pintu langit agar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan pertolongan kepada kita. Makanya jangan main-main, kita sebagai umat muslim tidak sama sekali mengumandangkan pada saat menjelang habis maghrib kita langsung di sana mengumandangkan yang namanya takbir, ya, malam takbiran. Jadi ramaikanlah takbir ini untuk bisa menjadi satu kebiasaan kita agar bisa menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim. Nah, untuk itu saya berharap agar semua teman-teman ini bisa masuk kepada pengertian Idul Fitri itu sendiri. Nah, di dalam Idul Fitri itu ada yang namanya membesarkan nama Tuhan, nama Allah, yang dari mulai 1 hari, mungkin bisa 2 hari, bisa 3 hari. Itu disunahkan seperti itu. Jadi setiap hari kita masih berkumandangkan takbir tadi. Nah, untuk ini bukan hanya keluar dari mulut saja, tetapi keluar juga dari hati kita yang paling dalam. Agar apa? Takbir ini bisa menjadikan satu yang bisa memberikan keimanan kepada kita yang lebih kuat dan lebih kokoh dalam kita menjalankan ibadah. Nah, kemenangan yang dimaksud di sini adalah kita memenangkan hawa nafsu yang selama ini kita diajak untuk berbuat yang tidak baik, misalkan, ya, dengan melalui puasa kita sudah memenangkan perbuatan yang tidak baik ini, sudah kita kalahkan. Dan disinilah penyambutan Idul Fitri, menyambut hari kemenangan untuk umat muslim itu sendiri. Nah, Idul Fitri ini sifatnya adalah terbuka. Artinya adalah terbuka, yang mana kita bisa membuka hati kita dan kita bisa memberikan pintu maaf kepada orang lain. Nah, pintu maaf ini bukan hanya kepada orang lain saja, tapi sebenarnya yang paling kita butuhkan di sini adalah bagaimana kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Karena apa? Ada ucapan pada saat nanti Lebaran, itu ada ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, mohon maaf lahir dan batin ini bukan kepada orang lain saja, tetapi kepada lahir kita dan batin kita. Maka pembelajaran di sini yang penjelasan saya adalah marilah kita belajar untuk saling memaafkan antara lahir dan antara batin. Nah, kalau seandainya kita memaafkan orang lain tetapi kita masih membohongi batin kita, itu menurut saya belum Idul Fitri. Itu belum menjadi terbuka. Dan kita tidak mau mengakui bahwa kita itu memiliki kekurangan, memiliki kesalahan di dalam kehidupan. Nah, justru dengan Idul Fitri ini kita bisa melakukan hal yang paling ringan, mengakui kesalahan kita. Kadang-kadang batin maunya A, tapi lahir itu akan berjalan dengan B. Ini kan sudah harus saling memaafkan. Karena hidup kita ini ada lahir dan ada batin. Nah, untuk ini sendiri saya ingin agar kita itu cobalah introspeksi. Jadi Idul Fitri ini sebagai alat introspeksi pada kita untuk melangkah setelah Lebaran nanti kita sudah bisa hidup yang baik dan hidup yang bisa memaafkan orang lain dengan keikhlasan. Nah, kalau kita saja bohongi lahir, bohongi batin, ini sudah tidak bisa lagi kita katakan bahwa kita ini terbuka. Nah, membuka diri ini memang berat. Kalau kita punya kesalahan, kita nggak mungkin mau membuka diri kepada orang lain. Tapi minimal dengan kita dengan diri kita sendiri, kita saling memaafkan antara lahir dengan batin. Menurut saya itu Allah juga pasti akan tahu. Nah, untuk ini tekanan saya kepada Idul Fitri ini, satu adalah masalah takbir, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, kalau itu kita suarakan, kita kumandangkan, maka getaran hati kita itu sangat-sangat bisa menerima secara batiniah. Nah, mudah-mudahan saja nanti secara lahiriah pun kita akan ikut terangkat dan bisa membuka diri kita kepada apapun yang menjadi kehidupan di dunia ini. Nah, jadi puasa yang kita lakukan itu tidak menjadi sia-sia. Ada perbaikan setelah puasa. Ya, baik itu masalah perilaku, masalah ucapan, dan masalah langkah kita, itu ada perbaikan untuk bisa lebih baik daripada tahun yang akan datang. Jadi kalau misalkan puasa saat ini dengan adanya Idul Fitri, kita masih berbuat lagi yang lebih buruk dari tahun yang kemarin, itu namanya menurut saya belum menjadi kemenangan. Nah, kemenangan yang dimaksud sini bukan semata-mata yang namanya Idul Fitri tadi, itu Allah langsung memaafkan yang namanya kesalahan dan dosa pada diri kita, enggak. Atau menjadi suci kembali. Yang orang menganggap bahwa ini kembali pada kesucian. Nah, kesucian itu apa yang dimaksud kesucian? Kesucian dalam lahir, kesucian dalam batin. Itu yang paling penting sebetulnya. Bukan kita suci seperti bayi. Nggak mungkin itu akan tertulis kita seperti bayi lagi. Tapi kita sudah apa adanya sekarang. Minimal kita membersihkan diri dari kotoran-kotoran batin dan kotor-kotoran yang ada di lahiriah ini. Yang tadinya kita mungkin suka ngomongin orang, yang suka kita dendam kepada orang. Itulah Idul Fitri. Mari kita hapus semua dan kita kembali kepada 1.0. Nol ini untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Nah, ini adalah langkah Idul Fitri. Mudah-mudahan Idul Fitri ini akan menjadikan kita jauh lebih baik daripada hari-hari kemarin. Ya, jadi ingat, Idul Fitri adalah di samping hari kemenangan, itu juga merupakan bukalah diri kita. Ya, bukalah apa yang menjadi pikiran kita. Bukan berarti kita kembali lagi. Setelah Idul Fitri kita kembali lagi kepada masa lalu yang tidak bisa membuka alam pikiran, membuka alam jiwa kita, membuka alam batin kita, membuka diri kita untuk lebih baik kepada orang lain. Itu menurut saya belum masuk kepada Idul Fitri. Saya rasa itulah penjelasan saya, dan saya mengajak kepada teman-teman, mari kumandangkan yang namanya takbir pada malam takbir nanti. Itu semua mulai dari membuka puasa pada saat itu, ya, mungkin ini akan jatuhnya pada hari Minggu, ya. Nah, mulai kita mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, itu yang harus kita kumandangkan. Jadi jangan menganggap remeh tentang masalah ini. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tergetar hatinya bila mana takbir itu dikumandangkan. Jangankan jiwa manusia, pintu langit pun akan tergetar dan akan bisa membuka. Nah, saat membuka pintu langit itulah kita memohon kepada Allah pengampunan dosa kita. Ya, kita memohon untuk segala sesuatunya agar kita jauh lebih baik untuk masalah yang akan datang. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Ya, tidak lebih dan tidak kurang. Bila mana ini ada kekurangan dan kesalahan, mungkin itu adalah kesalahan saya. Tapi ini adalah untuk menjelaskan agar kita lebih memahami tentang makna Idul Fitri itu sendiri. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Saya Edi Prasetyono mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.